Salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner dan kita kali ini akan bicara tentang Angel Di Maria, salah satu legenda sepak bola Argentina yang selama ini kita tahu menjadi pemain yang sulit terpisahkan dari sepak bola Argentina, dan dia termasuk atau berada di peringkat kedua dalam kategori pemain Argentina dengan raihan gelar terbanyak sepanjang sejarah. Jadi dia hanya kalah dari Lionel Messi dengan 45 gelar, Angel Di Maria 35 gelar, Carlos Tevez 29 gelar, kemudian Lucho González 28 gelar, Javier Mascherano 25 gelar, Alfredo Di Stefano 25 gelar, Esteban Cambiaso 25 gelar, Walter Samuel 23 gelar, kemudian Guillermo Barros Schelotto, ini legenda Boca Juniors dengan 23 gelar, dan Sergio Aguero dengan 21 gelar. Nah, daftar gelar dari Angel Di Maria ini sangat banyak ya, begitu berderet ya, terutama kalau kita lihat bersama Argentina adalah gelar Piala Dunia U20 tahun 2007, gelar Olimpiade Emas 2008 di Beijing, kemudian kita tahu juga dia berhasil mengantar Argentina meraih Copa America 2021, kemudian Finalissima 2022 bersama Argentina, kemudian Piala Dunia 2022, dan juga Copa America 2024. Itu di level negara. Kalau bicara di level klub, dia mendapatkan 3 gelar di tahun 2009 dan 2010 bersama dengan Benfica, kemudian 2011, 2012, 2014 dia mendapatkan gelar bersama Real Madrid, dan itu beragam ya. Kemudian Piala Prancis, banyak sekali di kurun bersama PSG dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Bahkan 2021 dia bisa mengantar PSG mendapatkan gelar Piala Prancis. Nah, kemudian 2024 dia juga bersama Benfica mendapatkan gelar Piala Super Portugal. Nah, ini adalah rentetan gelar yang didapatkan oleh Angel Di Maria. Nah, Angel Di Maria sendiri memiliki sebuah kisah yang begitu menarik ya, terutama dalam hidupnya, bagaimana dia bercerita bahwa dia adalah anak seorang pembuat arang ya, arang yang dari batu bara. Jadi orang tuanya ini memang berada dari kategori ekonomi lemah. Jadi dia pernah bercerita kepada Players Tribune bahwa orang tuanya ini mengagunkan rumahnya untuk membantu temannya, tapi kemudian teman dari orang tuanya, teman dari ayahnya itu kabur sehingga orang tuanya harus kehilangan rumah, dan untuk itu dia kemudian menutup ekonominya dengan cara berjualan pembersih, deterjen pembersih di rumahnya. Nah, ada sebuah cerita menarik yang disampaikan oleh Di Maria tentang bagaimana dia berbisnis, orang tuanya berbisnis deterjen pembersih ini, yaitu pada saat dia masih kecil, ketika dia bermain-main. Nah, karena fokus orang tuanya pada bisnis yang dibuka di rumahnya itu, sehingga melupakan anaknya yang pada saat itu memang sangat hiperaktif. Jadi Angel Di Maria pernah keluar dari rumah hingga berada di jalanan, dan dia dikejar oleh orang tuanya karena takut dia tertabrak oleh mobil, sehingga kemudian ibunya memutuskan bahwa kita berhenti bisnis ini saja karena anak kita tidak terurus. Kemudian ayahnya beralih ke bisnis menjual batu bara. Batu bara diproduksi menjadi arang, nah kemudian dia jual. Nah, ini juga menjalani proses yang tidak mudah karena Di Maria dan juga saudara perempuannya ikut membantu untuk memproduksi arang yang dibikin oleh ayahnya. Nah, inilah yang menghidupi keluarga Di Maria, dan sejak kejadian Di Maria hiperaktif lari keluar rumah itu, ibunya menyadari bahwa anaknya memiliki bakat yang terpendam. Nah, kemudian sang ibu bertanya kepada seseorang, apakah kira-kira yang cocok untuk anaknya ini, dikasih tahu apakah dia suka sepak bola. Nah, dari situlah bermula, sejak usia 5 tahun itulah Angel Di Maria menekuni sepak bola. Nah, inilah awal yang membawa atau kemudian mengentaskan keluarga Di Maria ini dari garis kemiskinan karena sukses yang dijalaninya bersama dengan
sepak bola. Jadi Angel Di Maria karena bakatnya yang begitu besar kemudian diambil oleh Rosario Central. Jadi kebetulan di kota Rosario itu ada 2 klub besar ya, ada Rosario Central dan juga Newell's Old Boys. Dan ayah dari Di Maria ini adalah penggemar Newell's Old Boys, sementara ibunya penggemar Rosario Central. Nah, keduanya dipertemukan dan bakat Di Maria kemudian diambil oleh Rosario Central. Nah, dia kemudian dibawa ke Argentina U20 yang menjadi juara dunia, dan berikutnya momen yang betul-betul mengubah perjalanan Di Maria adalah ketika dia membela Argentina di Olimpiade Beijing ya. Jadi menurut pengakuan dia, sebenarnya saya di Benfica itu jarang dipasang, tetapi saya dipanggil untuk membela Olimpiade tim Olimpiade Argentina, dan di situ kami mempersembahkan emas untuk Argentina. Dan saya bermain bersama Messi yang menurut saya ini adalah pemain yang memiliki bakat di luar batas kewajaran. Jadi dia selalu bisa mengirimkan umpan, jadi dia bisa melihat seakan-akan dia memiliki mata dari atas. Nah, itu penggambaran Di Maria tentang Messi yang ikut mengangkat karirnya. Nah, dari situlah kemudian bersama Benfica dia dibeli Real Madrid, dan kemudian dia bisa merasakan karirnya di Paris Saint-Germain, bahkan sempat juga di Manchester United, meskipun di situ dia sebut sebagai karirnya yang suram. Nah, Di Maria akan mengundurkan diri dari tim nasional Argentina, dan kemudian menjadi pertanyaan adalah siapakah kira-kira pemain yang bakal menggantikan Di Maria ke depan nanti. Nah, dulu pada saat dia masih berjaya, memang banyak sekali pemain yang disebut-sebut memiliki kesempatan seperti Di Maria. Ada Jose Sosa, Nicolas Gaitan, Roberto Pereira, Papu Gomez, kemudian Maxi Meza, Marcos Acuña, banyak sekali ya pemain-pemain yang disebut, tetapi Di Maria terus bisa menunjukkan kemampuannya untuk bertahan di tim nasional Argentina. Nah, untuk sekarang kita melihat siapa yang pantas atau bisa menggantikan Di Maria untuk posisinya, ya ada beberapa nama ya, misalnya Alejandro Garnacho, kemudian Nico Gonzalez. Ini juga 2 pemain penting yang sekarang dimiliki Argentina yang bisa menjadi pengganti bagi Di Maria. Nah, kemudian ada Matias Soule juga dan Valentin Carboni. Ini juga pemain yang begitu penting. Jadi kalau kita ditanya ya siapa kandidat pengganti Di Maria yang paling berkemungkinan, ya menurut saya ada di 4 nama itu: Alejandro Garnacho, Nico Gonzalez, Matias Soule, dan juga Valentin Carboni. Atau Anda punya nama barangkali siapa pengganti Di Maria? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.